Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa pada mata kuliah Fondasi Dalam. Saya ucapkan selamat datang teman-teman semua. Kita melanjutkan pertemuan kita untuk bab setelahnya, yaitu terkait dengan perhitungan tiang fondasi dalam berkaitan dengan pada saat proses pemancangan. Jadi dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan data saat pemancangan. Biasanya disebut dengan formula dinamik. Untuk itu, marilah kita bersama cermati tampilan pada layar di samping ini ya, teman-teman. Nah, ini ada eh, sebentar, saya aturkan dulu. Ini ada penjelasan kita. Yang kemarin kan kita sampai di sini. Daya dukung yang berdasarkan pengujian lapangan. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya yang akan kita bahas, yaitu hari ini ada di uh, menggunakan formula dinamik. Jadi merencanakan daya dukung tiang dengan formula dinamik. Nah, khusus untuk fondasi tiang yang ditanam ke dalam tanah ya, dengan cara dihammer, bisa dipukul atau dijatuhkan, itu biasanya menggunakan formula dinamik untuk menghitungnya atau memperkirakan daya dukungnya, atau formulanya itu bisa disebut dengan pile driving formula atau bisa disebut dengan PDA atau pile driving analysis seperti itu. Nah, untuk perhitungan daya dukung tiangnya sendiri nanti menggunakan beberapa rumus ya, bisa menggunakan beberapa rumus. Kemudian kalau perhitungan daya dukung fondasi tiang panjang dengan menggunakan rumus dinamik umumnya dilakukan pada saat terakhir pemancangan. Jadi pencatatannya itu saat terakhir dipancang itu datanya berapa. Kemudian nanti akan digunakan untuk menghitung daya dukungnya. Nah, formula dinamik itu umumnya diturunkan dari energi tumbukan dari hammernya ya. Kemudian nanti ada selanjutnya energi tersebut diekuivalenkan dengan tahanan statis dan dari tiang. Nah, tahanan dari tiang yang dimaksud adalah tahanan total berupa friksi pada sisi tiang dan tahanan ujungnya. Nah, formula dinamik yang pertama ini ada ENR di tahun 1888 ya, di mana persamaannya itu WH dikali H sama dengan Q ultimate dikali S plus C. Kemudian untuk mencari QU sendiri, maka ini tinggal ganti ruas WH kali H dibagi dengan S plus C. Adapun keterangannya nanti teman-teman bisa lihat di buku seperti ini, tapi ada garis yang perlu digarisbawahi yaitu C atau konstanta yang ditentukan dari berbagai hasil pemancangan. Nah, ini nanti bergantung dengan bagaimana tiang pancang itu dihammer atau itu wujudnya dengan tekanan uap, berarti nanti nilainya adalah 0,1, tetapi jika itu dengan hammer yang dijatuhkan dari jatuh bebas, maka C-nya itu adalah nilainya 1 inch. Kemudian berdasarkan perkembangan selanjutnya, formula ENR ini telah banyak mengalami modifikasi seperti itu. Nah, modifikasi ini muncul karena berbagai alat pemancangan yang berbeda ya, menimbulkan efisiensi yang bekerja itu berbeda pula, sehingga eh, persamaan tadi itu dapat ditambahi faktor efisiensi di sini. Nah, selain itu, selain ada efisiensi, juga ada modifikasi berupa penambahan di samping sini, berkaitan dengan eh, koefisien restitusi yang bergantung dari jenis material penambah tumbukan atau bantalan di atas tiang pancangnya itu diberi bantalan atau tidak. Nah, jika itu ada sebuah bantalan atau tidak, nanti akan berubah menjadi seperti ini persamaannya. Dari yang awalnya hanya sampai di sini, kemudian bertambah ada efisiensi dan ada penambahan jika itu menggunakan bantalan. Nah, untuk penggambarannya mesti seperti ini ya, ilustrasi tanah saat dilakukan pemancangan tiang pancang itu berarti ada tiang pancang di sini, kemudian nanti ada KP ultimate dari ujungnya dan QS dari samping-sampingnya. Antara KP dan QS ini nanti ditambahkan menjadi QU. Nah, ini ada berat palu hammer yang nanti akan dijatuhkan kepada tiang pancangnya. Kemudian di sini ada S yaitu penurunan tiang pancangnya akibat adanya jatuh palu hammer ini. Kemudian di sini ada bantalannya yang mempengaruhi tadi nilai N. Kemudian di sini ada nilai HH. Ini adalah merupakan ketinggian jarak jatuh palunya. Seperti itu. Nah, nanti akan ada pencatatan berapa hasilnya itu bisa dicatat. Kemudian hasilnya nanti bisa digunakan untuk
analisis perhitungan. Nah, nilai efisiensi E dan koefisien restitusi N itu ada beberapa penelitian yang sudah mencantumkan ya. Misalkan di sini ada DAS 1990 itu mencantumkan nilai E. Misalkan itu alat pemancangnya diesel hammer, maka nilai E itu berkisar antara 0,8 hingga 0,9. Misalkan itu drop hammer, maka 0,7 sampai 0,9. Misalkan itu steam hammer yang tadi berdasarkan tenaga uap, maka 0,7 hingga 0,85 efisiensinya. Kemudian jika itu merupakan sebuah tadi ada bantalan atau tidak, itu disebut dengan koefisien restitusi ya berupa N tadi. Misalkan itu tanpa bantalan pada tiang beton atasnya, maka nilai N-nya itu dipakai 0,4. Jika itu ada bantalan baja, maka nilai N-nya adalah 0,5. Jika itu bantalannya berupa kayu, maka 0,3 hingga 0,4. Jika tiang pancangnya itu berupa kayu sendiri, tanpa bantalan, tapi tiang pancangnya itu sudah berupa kayu, jadi sudah meredam, itu maka N-nya adalah 0,25 sampai dengan 0,3. Nah, kemudian selain formula yang tadi, secara mendasar itu formula dinamik itu sebenarnya hampir sama dengan formula yang di atasnya ya, karena itu merupakan energi tumbukan dari Hammer. Nah, kemudian secara beraturan tumbukan tadi itu akan direspon oleh tiang pancang dengan terjadinya penurunan yang relatif kecil yang tadi ya. Nah, perlawanan pada ujung tiang dan sisi tiang inilah yang mencegah tiang itu turun lebih besar lagi. Selain efisiensi alat penumbuh, pengaruh dari berat tiang dan berat fondasi serta jenis bantalan antara palu dan ujung tiang juga mempengaruhi peristiwa tumbukan yang terjadi. Pada perkembangan selanjutnya, luas penampang modulus elastisitas, kemudian panjang tiang juga akan diperhitungkan dalam memperkirakan daya dukung tiang pancangnya. Maka yang pertama ini ada formulasi yang lain yaitu dari Michigan Modified INR, sama formulanya dari INR juga, tapi itu dimodifikasi ya di tahun 1969, 1965. Kemudian INR rumusnya itu berubah menjadi QU sama dengan 1,25 kali KH dibagi S plus C dikali WH tambah N kuadrat WP dibagi WH plus WP. Di sini mungkin ada KH itu energi palu atau hammer ya dari spesifikasi pabrik. Bila tidak ada data pribadi KH, bisa dipakai data pribadi KH yaitu WH kali H energi potensial palu. Kemudian ada konstanta C sebesar 0,1 inch. Kemudian selain 1965 tadi, 1967 ada Olson dan Flat itu merumuskan sebuah formula yang disebut Danish formula ya. Itu melibatkan kekuatan tiang dalam estimasi daya dukungnya sendiri. Maka di sini dia menggunakan persamaan QU adalah E kali KH dibagi dengan S tambah akar E kali KH LP dibagi 2 APEP. Nah, faktor keamanan untuk Danish formula ini ditetapkan 3 hingga 6. Kemudian yang nomor 3 ada PCUB kode formula. Ini lahir di tahun 1982. Tetap modifikasinya dari ini mungkin yang agak berbeda di sini ada uh, IU E kali KH dikalikan dengan WH tambah N kuadrat WP dibagi WH plus WP dibagi dengan S ditambah QU dikali dengan LP per AP kali EP. Nah, dalam mempergunakan rumus dinamik di atas ya, dianjurkan kalau misalkan itu tiang panjang dengan formula ENR itu mengambil faktor keamanan adalah 6. Sedangkan untuk faktor formula yang lain modifikasi tadi berkisar antara 4 dan 6. Nah, faktor keamanan ini memang diambil cukup besar, misalkan dibandingkan dengan formula klasik yang hitungan yang kemarin-kemarin itu kan berkisar antara 3, 4, 5, tapi kalau ini banyak yang 6. Mengingat karena kenapa faktor safety factornya itu, angka keamanannya itu tinggi, karena ini merupakan perilaku yang berbeda ya antara mekanisme, ini kan melihatnya langsung di lapangan. Jadi kan jika itu diterapkan sebagai perhitungan, maka bisa nanti terjadi banyak perubahan. Karena kan itu ada peristiwa dinamik pemancangan dan tanah dan respon tanah statisnya dari fondasinya itu. Jadi mungkin nilai keamanannya itu dinaikkan seperti itu. Nah,
Dalam perkembangannya saat ini, untuk mengestimasi daya dukung pondasi tiang, baik tiang pancang, bor, dan lainnya telah sering digunakan formula yang namanya PDA test tadi ya, PDA Pile Driven Analyze. Kemudian formula ini digunakan karena kemampuannya itu bisa mendeteksi kemungkinan adanya kerusakan atau patahannya nanti di kedalaman berapa, karena dia bersifat menggunakan teori rambatan gelombang. Nah, untuk memperjelas pemahaman kita bersama, mungkin kita bisa melihat studi kasus di samping ini ya, teman-teman, atau di layar ini. Jadi ini ada sebuah contoh kasus di mana di sini mahasiswa diminta untuk memprediksi daya dukung ujungnya. Ada sebuah fondasi tiang panjang tunggal dengan menggunakan persamaan dinamis diberikan kasus fondasi tiang panjang terbuat dari beton bertulang pracetak. Fondasi dibuat ukurannya persegi ya, 30 kali 30, panjangnya 20 meter nanti pemancangannya. Kemudian tumbukan hammernya sebanyak 5 kali menghasilkan penurunan penetrasi sebesar ini ya, 2,5 cm. Data dari alat pemancangan ini beratnya adalah 3,63 ton, hammernya. Kemudian tinggi jatuhnya adalah 1 meter. Efisiensi kerjanya 0,8 atau 80% saat pemancangan tidak diberi bantalan. Tadi N-nya sama dengan 0,4. Kemudian kita masukkan ke perhitungan. Yang pertama itu data tiang pancangnya dulu. Berarti kalau itu beton maka gamanya itu adalah 2,4 ton per meter kubik. Modulus elastisitasnya beton itu kan berarti 2,1 kali 10 pangkat 6 ton per meter kubik. Lebarnya tadi tiang pancangnya itu ada 0,3 ya, 0,3 30 kali 30 ya, maka 0,3 meter, panjangnya 20 meter, luas penampangnya menjadi berarti 0,3 dikalikan dengan 0,3. Berat pondasinya sendiri berarti 0,09, luasnya tadi dikalikan dengan lebar panjangnya tiang pancang tadi 20 meter dikali dengan gama beton 2,4. Maka lebar berat tiang pondasinya adalah 4,32 ton. Kemudian menghitung hammernya, tadi berat hammernya adalah 3,63 ton, tinggi jatuh bebasnya 1, efisiensinya 80%. Jenis hammernya tadi steam hammer, C-nya 0,1 ya. Kemudian data pemancangan tadi ada penurunan sebesar 2,5 cm tiap 5 pukulan. Jadi kalau misalkan untuk satu pukulan tinggal 2,5 dibagi dengan 5, maka didapatkan 0,5 cm atau 0,005 meter. Kemudian ini dicoba untuk menghitung dengan formula ENR, di mana safety faktornya nanti harus 6, maka QU sama dengan 3,63 dikalikan dengan 1, hammernya tadi tingginya 1, kemudian S-nya 0,005 per per satu pukulan berapa? 0,005 ditambah dengan C-nya tadi. C-nya itu kan ini ya 0,0025 dibagi dengan dikali dengan 80%, maka didapatkan Q-nya 387,2 ton. Dan daya dukung izinnya dibagi dengan safety faktornya, jika menggunakan persamaan ini safety faktornya adalah 6. Kemudian didapatkan safety faktor adalah 64,5 ton. Kemudian dengan rumus yang kedua yaitu modifikasi INR, nanti safety faktornya bisa berkisar antara 4 dan 6. Silahkan boleh untuk dipilih. Nah, untuk yang ini mungkin nanti besaran yang berbeda ada nilai N-nya. Yang tadi nilai N-nya ada tanpa bantalan ya. Jadi restitusinya adalah 0,4. Nah, maka nanti persamaannya berubah menjadi ini. Ini berat hammer 3,63 kali 1. Tinggian hammer ini sama. 80% masih sama. Ini juga berat hammer. Ini N-nya yang berbeda. WP-nya juga sama. Kemudian dibagi dengan ini. Maka didapatkan 210,5 ton. Untuk yang modifikasi NR. Kemudian daya dukung ujungnya di sini menggunakan safety faktornya 5 ya, maka nanti dibagi menjadi 5. Dapatlah ini menjadi 42,1 ton. Kalau yang tadi itu 64,5, kalau yang ini adalah 42,1 ton. Kemudian untuk yang jenis formula ini daya dukung ultimate-nya rumusnya adalah ini ya. Tinggal nanti kita masukkan berarti 80% dikali dengan 3,63
dibagi 0,005 ditambah akar 80 dikali KH-nya dibagi 200 dikali 200 dibagi 2 kali 0,09 dikali dengan 2100 ton per meter 2. Maka didapatkan 1609 ton. Maka daya dukung izinnya dibagi dengan safety faktornya 4 dapat 41,7. Tadi ada 41,7, 42,1 dan 64,5. Itu daya dukung izinnya. Oke, ini ada beberapa contoh kasus yang nanti teman-teman bisa dilakukan perhitungan contohnya ya. Sebenarnya nanti bisa untuk latihan teman-teman di rumah. Nah, tadi ada poin pembedanya di sini ada EP, kemudian kalau yang ini ada WP ya, teman-teman ya. Kemudian kalau WP-nya kan dari sini, kemudian EP-nya kan dari sini. Kalau yang rumus pertama itu besarannya hanya mudah sedikit. Kemudian nanti ini ada tambahan N dan WP, bawahnya ada tambahan EP, AP, seperti itu. Nah, dari ketiga nilainya teman-teman bebas memilih menggunakan metode yang mana. Semakin kecil nilai ujungnya, apa tahanan izinnya, itu kan berarti kan semakin hati-hati dalam estimasi. Jadi teman-teman nanti silahkan jika mendesain sebuah tiang panjang berhak atau bebas menggunakan metode apa saja. Yang penting tadi safety faktornya disesuaikan dengan metode. Oke, baik. Untuk pembahasan terkait dengan daya dukung satu tiang panjang, mungkin sampai di situ kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan berikutnya itu ya tiang grup dan sistem raf. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya akan ada video selanjutnya yang terpisah dari video ini. Terima kasih atas waktunya dalam video pembelajaran ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.